Bonjour tous. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Madam harap semuanya selalu sehat. Oke, di materi baru untuk PTS ini adalah instruction, signe, et panneau. Instruction, signe, et panneau. Nah, kira-kira apa sih instruction, signe, et panneau? Di pelajaran sebelumnya, Madam sudah menjelaskan di GC bahwa instruction itu dapat berupa instruksi atau perintah, signe, tanda, dan panneau adalah rambu. Nah, nanti kita di sini belajar tentang bagaimana membuat kalimat perintah, bagaimana membuat kalimat yang menyatakan suatu tanda, dan bagaimana membuat kalimat yang menyatakan rambu. Nah, untuk itu di pembelajaran sebelumnya, Madam sudah memberikan kosakatanya, yaitu kosakata yang berkaitan tentu saja tentang alat-alat transportasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gramatikalnya. Gramatikalnya untuk materi ini kita akan belajar tentang imperatif. Nah, apa itu imperatif? Silakan dilanjutkan slide berikutnya. Nah, seperti yang kamu baca, imperatif itu adalah kalimat perintah. Nah, kira-kira kalimat perintah dalam bahasa Indonesia seperti apa sih? Ya, benar. Kalimat perintah dalam bahasa Indonesia contohnya, tutup pintu itu. Atau gunakan maskermu. Ya kan? Nah, kita akan belajar tentang kalimat perintah pada hari ini. Baiklah, ciri-ciri imperatif atau kalimat perintah dalam bahasa Prancis. Yang pertama kita lihat definisinya dulu. Imperatif atau kalimat perintah itu biasanya digunakan untuk memberi perintah atau menasihati seseorang. Nah, secara metodologi, kalimat perintah umumnya dan biasanya itu digunakan hanya untuk 3 subjek. Subjek apa saja itu? Yaitu subjek tu yang berarti kamu, nous yang berarti kami atau kita, dan vous yang berarti kalian. Nah, ketiga subjek ini merupakan subjek yang khusus kita gunakan pada imperatif. Satu hal lagi, setiap kalimat imperatif atau kalimat perintah harus ditandai dengan tanda seru. Nah, berikutnya, ini adalah kata kerja être. Khusus untuk kata kerja être dan avoir, konjugasinya pada imperatif adalah untuk subjek tu, sois, nous soyons, vous soyez. Oke, untuk subjek tu sois, nous soyons, vous soyez. Khusus untuk kata kerja être dan avoir, dia mengalami sedikit perubahan. Nah, pada kata kerja avoir, tu, I, nous ayons, vous ayez. Tu, I, nous ayons, vous ayez. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisinya secara gramatikal. Ada dua aspek yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, untuk kata kerja beraturan berakhiran er, ini sudah banyak ya. Untuk kata kerja beraturan berakhiran er, nah biasanya khusus untuk subjek tu, tadi kan untuk imperatif ada 3 subjek tuh. Tu, nous, vous. Nah, terkhusus lagi untuk subjek tu, konjugasinya pada kata kerja berakhiran er itu hilangkan akhiran s-nya. Contoh, manger. Manger itu artinya makan. Tu manges des légumes. Tu manges des légumes. Kamu makan sayur-sayuran. Nah, perhatikan di kalimat itu. Tu manges des légumes
ada akhiran S sesuai dengan konjugasi kata kerja beraturan berakhiran S, iya kan? Nah, jika kalimat itu kita ubah ke dalam bentuk imperatif atau kalimat perintah, perhatikan. Mange des légumes. Mange des légumes. Makanlah sayur-sayuran itu. Perhatikan kata kerja manger menjadi mangs pada imperatif tanpa akhiran S. Nah, perlu diperhatikan, khusus untuk subjek to, hilangkan akhiran S-nya. Ya, anak-anak? Nah, sedangkan untuk struktur kalimatnya, itu untuk kalimat positif, imperatif ditambah komplemon. Imperatif ditambah komplemon. Komplemon itu kalimat tambahan. Ya. Imperatif yaitu konjugasi kata kerja untuk subjek to, nous, dan vous. Ya, untuk subjek to, nous, dan vous. Hilangkan subjeknya, kita langsung masuk ke konjugasi kata kerjanya. Dan terkhusus subjek to, kamu hilangkan akhiran S-nya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk bagian yang kedua, ini untuk kalimat negasi atau kalimat yang menyatakan tidak. Kalimat negasi dalam bahasa Prancis itu ditandai dengan penggunaan ne atau n apostrof. N apostrof maksudnya n dengan koma di atas, titik-titik pa. Oke, Madam ulangi. Kalimat negasi dalam bahasa Prancis itu biasanya dan selalu ditandai dengan penggunaan ne atau n apostrof titik-titik pa. Oke, kita lihat struktur kalimatnya. Untuk kalimat negatif biasanya ditandai dengan tanda negatif. Struktur kalimatnya ne garing n apostrof tambah imperatif tambah pa tambah komplemon. Nah, di sini perlu kalian ketahui, n apostrof itu digunakan untuk kata yang diawali dengan huruf vokal. Nanti kita lihat huruf vokal itu seperti apa. Kita masuk ke contoh. Nah, contohnya parler. Parler artinya berbicara. Dalam kalimat positif, kalau kita membuat imperatif, parler au haute voix. Parler au haute voix. Bicaralah dengan lantang. Oke, perhatikan di sini parler untuk subjek to kita hilangkan akhiran S-nya. Oke. Nah, untuk negasinya atau menidakkan kalimat itu, kita tinggal menambahkan atau menyisipkan ne pa di antara imperatif. Contoh, ne parlez pas au haute voix. Ne parlez pas au haute voix. Jangan bicara dengan lantang. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Mungkin sedikit rumit bagi kamu, tapi Madam harap kamu bisa lebih paham dengan cara mengulang materi ini berkali-kali. Nah, jika ada pertanyaan, kamu bisa menanyakan Madam di GC. Oke, bonjour, au revoir.